Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Putra Ada dengan NPM 431810064. Saya akan mempresentasikan tentang mesin pengiris bawang merah. Yang pertama-tama itu latar belakang. Jadi bawang merah itu salah satu komoditas strategis di Indonesia. Sering dengan waktu banyak sekali perubahan yang nyata dalam kehidupan manusia, seperti alat pengiris bawang merah ini sebagai teknologi yang memudahkan dalam penanganan dan pengolahan bawang. Setelah itu, masalah yang diangkat dan solusi kasusnya itu masih ada yang mengiris bawang merah dengan cara manual dan tidak seragam hasil irisan. Solusinya itu membuat alat pengiris bawang ini agar menyeragamkan hasil irisan agar yang memproduksi bawang goreng dalam meningkatkan kualitas hasil produksinya. Setelah itu, teknologi mesin alat pesaing yang ada, yang pertama itu panjangnya 600 mm, lebarnya 300 mm, tingginya 320 mm. Setelah yang motornya 0,5 HP, 1100 RPM. Tebal irisannya 0,2 mm. Terus yang kedua, desain yang kedua itu dimensinya itu panjangnya 1100 mm, lebarnya 500 mm, tingginya 920 mm. Daya motornya lebih besar, 1 HP 1400 RPM, tebal irisan 0,2 mm. Terus yang ketiga itu dimensinya panjangnya 700 mm, lebarnya 500 mm, tingginya 650 mm. Daya motornya 0,75 HP 1400 RPM, tebal irisannya 0,26 mm. Setelah itu kelebihan teknologi yang ada, dapat mengiris bawang merah dengan cepat. Yang kedua itu hasil irisan bawang merah menjadi sama ukurannya. Yang ketiga itu konstruksi mesinnya yang kuat. Yang keempat itu perawatan yang mudah. Kelemahan teknologi yang ada, harganya cukup mahal, suaranya dihasilkan cukup berisik. Terus yang ketiga itu penampilan kurang menarik. Terus rencana teknologi mesin alat yang dikembangkan. Alat pengiris bawang merah adalah salah satu mesin pengolahan bawang merah berfungsi untuk proses pengiris bawang merah. Seiring perkembangan waktu, sudah ada mesin pengiris bawang merah yang mampu bekerja dengan cepat dan memuat banyak bawang merah. Terus ukuran irisannya itu beraneka ragam, antara lain 0,2 sampai 0,3 cm. Terus irisan bawang ini bisa langsung dikasihkan ke pedagang pasar yang menjual irisan bawang merah. Terus setelah itu tabel demand dan wishes itu, dan di sini bisa dilihat dari faktor geometri material produksi, perawatan, pengoperasian energi itu rata-rata demand. Yang selanjutnya struktur fungsi keseluruhan. Energi inputnya itu listrik, energi outputnya itu gerak. Terus material inputnya itu bawang merah, material outputnya itu ada dua, irisan bawang merah dan kulit bawang merah. Terus sinyal inputnya on, terus sinyal outputnya out. Terus komponen teknologi mesin alat yang dikembangkan itu yang pertama dudukan pisau, yang kedua itu pisau, yang ketiga itu corong bawah, puli, rangka, lalu setelah itu corong atas, penutup dudukan pisau, terus bearing, motor listrik, dan V-belt. Terus fungsi dan mekanisme kerja teknologi mesin yang alat dikembangkan. Mekanisme kerjanya itu daya di motor akan ditransferkan dengan puli dan V-belt, lalu putaran mesinnya ditusuk ke pisau. Nah, pisau itu akan berputar karena digerakkan oleh motor listrik. Jadi bawang merah itu yang dimasukkan ke dalam corong, kemudian terkena pisau yang berputar, akibatnya itu putaran tersebut bawang akan teriris dan irisan tersebut akan jatuh ke bawah, dan di bawahnya itu digunakan wadah sebagai penampang bawang yang sudah selesai diiris. Terus selanjutnya struktur fungsi, energi input, lalu jadi motor listrik berputar, terus setelah itu transmisi akan berputar dan pisau berputar. Setelah itu
bawang merah mengenai pisau yang berputar, setelah itu irisan bawang merah jatuh ke nampan dan irisan bawang merah siap diolah. Terus tabel solusi fungsinya itu yang pertama sumber gerak penggerak. Itu varian itu ada motor listrik, manual, motor bakar. Yang kedua itu profil kerangka alat. Varian itu profil L, U, dan I. Terus yang ketiga itu bearing. Terus varian bearing block, terus flange, pillow bearing. Terus yang keempat itu hooper. Variannya itu kubus, prisma, dan kerucut. Terus yang kelima sistem transmisi. Variannya itu pulley dan fibel rantai roda gigi. Nah, ini di sini itu gambar dua dimensinya dari pandangan depan, kanan, dan bawah. Nah, ini gambar tiga dimensinya. Nah, point objektif. Ini point objektif yang desain pertama. Dan ini desain yang kedua. Dan selanjutnya ini desain yang ketiga. Selanjutnya, tabel evaluasi. Ini yang desain pertama. Yang kriteria evaluasi, yang pertama itu perawatan mudah bobotnya 0,15, yang kedua itu biaya perawatan bobotnya 0,15, yang nomor 3 itu keamanan mesin bobotnya 0,3, yang nomor 4 operator error bobotnya 0,1, nomor 5 itu biaya produksi 0,09, terus nomor 6 itu perakitan bobotnya 0,6, nomor 7 itu mudah dibuat bobotnya 0,03, nomor 8 itu mudah didapat bobotnya 0,03. Nomor 9 itu mudah didapat bobotnya 0,09. Jadi jumlah semuanya itu bobotnya 1. Nah, yang kedua itu desain kedua. Itu kriteria evaluasinya sama seperti desain pertama. Yang pertama itu perawatan mudah bobotnya 0,16. Yang kedua itu biaya perawatan bobotnya 0,04. Nomor 3 itu keamanan mesin bobotnya 0,35. Terus selanjutnya nomor 4 itu operator error bobotnya 0,1. Terus nomor 5 itu biaya produksi bobotnya 0,05. Terus nomor 6 itu perakitan bobotnya 0,1. Nomor 7 itu mudah dibuat bobotnya 0,01. Nomor 8 itu mudah dipindahkan bobotnya 0,04. Nomor 9 itu mudah didapat bobotnya 0,15. Jadi jumlah semua itu bobotnya 1. Tabel evaluasi yang desain 3. Sama seperti yang desain 1 dan 2, kriteria evaluasinya. Yang pertama perawatan mudah bobotnya 0,1. Yang kedua itu biaya perawatan bobotnya 0,064. Terus nomor 3 itu keamanan mesin bobotnya 0,18. Terus nomor 4 operator error bobotnya 0,12. Terus nomor 5 itu biaya produksi bobotnya 0,264. Nomor 6 itu perakitan bobotnya 0,08. Nomor 7 itu mudah didapat bobotnya 0,032. Terus nomor 8 itu mudah dipindahkan bobotnya 0,04. Nomor 9 itu mudah didapat bobotnya 0,12. Jadi jumlah semuanya itu bobotnya 1. Nah, di sini data referensi yang saya ambil dari jurnal-jurnal yang ada. Nah, sekian dari presentasi saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.